Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pak Amli semuanya? Kembali lagi dengan Pak Amli dengan mata pelajaran IPA di pertemuan kedua. Oke, Pak Amli mau mengulang materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi IPA kita yang minggu lalu, nak? Iya benar. Materi IPA kita minggu lalu tentang apa? Tentang sifat-sifat bunyi. Tetapi Pak Amli hanya ngasih tahu ada berapa sifat? Hanya ada 3 sifat kalau minggu lalu. Nah kalau hari ini ada 5 sifat yang Pak Amli kasih tahu. Jadi 2 lagi Pak Amli tambahin. Oke, Pak Amli tanya, siapa yang masih ingat 3 sifat yang telah Pak Amli beritahu kemarin? Iya, yang pertama adalah sifat bunyi dapat merambat di udara. Good. Yang kedua, sifat bunyi dapat merambat pada zat padat. Yang ketiga, sifat bunyi dapat merambat pada zat cair. Good. Pintar-pintar anak Pak Amli. Oke nak, jadi Pak Amli sudah melihat semua video-video tugas dari Ananda sekalian. Pak Amli tengok, wih mantap kali. Tugasnya kemarin apa nak? Iya benar, membuktikan bahwasanya bunyi itu dapat merambat pada zat padat dan zat cair. Pak Amli tengok dengan sangat semangat anak-anak Pak Amli semuanya. Oke, hari ini Pak Amli mau menambahi 2 sifat bunyi lainnya. Yang keempat adalah bunyi dapat dipantulkan. Jadi nak, bunyi itu bukan hanya merambat saja yang bisanya, tetapi bunyi juga dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan dengan yaitu 1. Gema. Yang kedua, gaung. Apa itu gema dan apa itu gaung? Oke, dengarkan. Kalau gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Oke, Pak Amli contohkan. Seperti Pak Amli bilang gini, Pak Amli ganteng. Nah, setelah Pak Amli gantengnya selesai, maka bunyi pantulnya bunyi lagi lah. Jadi Pak Amli ganteng, Pak Amli ganteng, Pak Amli ganteng, Pak Amli ganteng. Seperti itulah suara bunyi pantulnya. Nah, karena apa? Karena bunyi pantulnya terdengar setelah bunyi aslinya. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita di mana? Ketika kita berada atau menjerit di tebing. Siapa di sini yang tahu tebing? Iya. Ketika kita menjerit di tebing, kemudian di mana lagi? Di goa. Siapa di sini yang pernah ke goa atau di pegunungan? Nah, ketika kita menjerit di goa, di pegunungan atau di jurang atau di tebing, maka suara kita akan memantul nak dengan sangat jelas. Karena apa? Kenapa sangat jelas? Karena bunyi pantulnya itu terdengar setelah bunyi aslinya. Jadi bunyi pantul itu sangat jelas terdengar. Karena setelah bunyi aslinya, nggak bertabrakan dia dengan suara bunyi aslinya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian kalau gaung, bunyi dapat merambat dipantulkan yang kedua adalah gaung. Gaung itu gimana? Kalau gaungnya bunyi pantul yang terdengar sebelum bunyi aslinya. Jadi sudah dapat ya perbedaannya. Kalau gema apa? Gema bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Di sini kata kuncinya. Sementara kalau gaung bunyi pantul yang terdengar sebelum bunyi aslinya selesai. Nah, sebelum. Ingat, kalau dia gaung sebelum, kalau dia gema setelah. Nah, apa bedanya Pak? Kan sama-sama dipantulkan. Ada bedanya tentunya nak. Karena apa? Karena kalau gaung dia kan sebelum. Nah, jadi sebelum Pak Amli selesai berbicara, maka suara bunyi pantul sudah terdengar. Misalnya Pak Amli ganteng, sebelum kata tengnya Pak Amli ganteng, sebelum gantengnya selesai, maka Pak Amlinya, suara pantulan Pak Amli itu udah terdengar. Sehingga apa? Bertabrakanlah antara bunyi pantul dengan bunyi aslinya. Sehingga suara bunyi pantulnya itu tidak jelas karena bertabrakan. Nah, contohnya gimana? Contohnya ketika kita menjerit di ruangan kosong atau di kamar mandi, maka suara pantul akan terdengar setelah sebelum bunyi aslinya. Maka akan terdengar suara bunyi pantulnya itu sebelum bunyi aslinya. Jadi bertabrakan dia. Misalnya Pak Amli ganteng, sebelum tengnya masih Pak Amli aja udah memantulkan dia suaranya. Jadi sudah paham ya perbedaan gaung dengan gema. Nanti kalau Pak Amli kasih contoh atau kasih soal, jelaskan perbedaan dari gaung dan gema. Sudah tahu ya? Ingat saja, kalau dia gema, kuncinya setelah. Kalau dia gaung, maka kuncinya sebelum. Oke, kalau Pak Amli kasih kuis lagi. Yang mana yang lebih jelas suara pantulnya? Gemah atau gaung? Apa jawabannya? Iya benar, sudah pasti gemah. Karena apa? Karena bunyi pantulnya itu setelah, sehingga bunyi pantulnya itu sama atau mirip seperti bunyi aslinya.
Lengkap deh nak, tidak bertabrakan. Bisa dipahami? Oke, pintar anak-anak Pak Amli. Kemudian sifat bunyi yang terakhir adalah yang kelima. Apa itu sifat bunyi yang terakhir nak? Yaitu bunyi dapat diredam. Jadi yang pertama bunyi dapat merambat zat padat, zat cair dan di udara. Kemudian dapat dipantulkan. Bukan hanya dipantulkan dan merambat aja sifat bunyi, tetapi bisa juga diredam. Dengan apa meredamnya? Dengarkan. Bunyi dapat diredam menggunakan bahan yang terbuat dari karet dan karpet. Menggunakan bahan apa? Bunyi diredam menggunakan karet dan karpet. Oh ini karpet, P-nya kurang. Karet dan karpet. Oke, anak-anak paham nih contohnya. Siapa di sini yang sudah pernah ke bioskop? Ayo. Siapa di sini yang sudah pernah ke bioskop? Pak Amli rasa semua anak-anak Pak Amli sudah pernah ke bioskop enak ya. Oke, coba kamu ingat. Perhatikan sekeliling bioskop itu, kok di dalam studionya ada apa ya? Perhatikan nak. Bukankah apakah dinding bioskop itu batu atau karpet atau kain? Gimana? Nah, pasti jawabannya karpet. Ketika kamu pegang dinding bioskop, dinding studio, pasti akan terasa karpet. Nah, iya benar. Karena memang terbuat dari karpet. Tahukah kamu bahwasanya karpet itu bertujuan untuk apa? Untuk meredam nak, untuk meredam suara yang dihasilkan oleh film yang di bioskop tersebut. Maka dari itulah nggak pernah sejarahnya itu bioskop itu dindingnya itu dari kaca, nggak pernah kamu lihat kan? Nah, dari mana? Dari karpet. Good, fungsinya untuk meredam. Contohnya bioskop. Paham enak ya? Bayangkan kalau dinding dari bioskop tersebut adalah batu, terdengar nggak keluar? Ya pasti terdengar. Karena apa? Karena batu bukan merupakan salah satu bahan yang berfungsi untuk meredam bunyi. Jadi bahan yang berfungsi untuk meredam bunyi adalah karet dan karpet. Ini harus diingat. Oke. Jadi kalau kamu tanya ada kuis, apa bahan yang digunakan untuk meredam bunyi? Jawabannya karet dan karpet. Ingat aja artinya 2K. Paham nak? Oke, tugas untuk minggu depan, tugas untuk pertemuan hari ini hanya mencatat. Oke, Pak Amli doakan hari Jumat, hari Kamis dan Jumat kita ada evaluasi nak. Oke, Pak Amli kasih nanti ada 5 soal. Insya Allah anak-anak Pak Amli semuanya bisa menjawab dengan benar. Dari materi-materi minggu ini dan minggu lalu. Sangat gampang, ada 5. Ada 5 sifat yang harus kita ketahui. Yang pertama, 5 sifat bunyi. Yang pertama apa? Sifat bunyi dapat merambat di udara. Yang kedua, sifat bunyi dapat merambat pada zat padat. Yang ketiga, sifat bunyi dapat merambat pada zat cair. Yang keempat, sifat bunyi dapat dipantulkan. Yang kelima, sifat bunyi dapat diredam. Oke, sekian dari Pak Amli. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.